aja kamu gila ya? Ini anak saya Lintang, bukan Ratih. Bu Niken, izinkan saya melihat akad nikah anak saya. Ayo, sini, pergi ke sini. Kamu tuh jangan mengacaukan pesta pernikahan anak saya. Apa salah ya Allah? Kalau hamba pengen melihat putri hamba menikah. Bapak nggak usah ikut-ikutan nyalain ibu. Bapak bukan nyalain ibu. Bapak cuma kepingin ibu itu ngaku. Apa sih susahnya ibu tinggal bilang kalau Lintang itu bukan anak kandung kita? Enak aja. Ibu sudah besarkan dia dari bayi sampai sekarang. Terus tiba-tiba ibu harus bilang sama dia kalau ibu ini cuma ibu angkatnya. Enggak, Pak. Itu yang nggak bisa ibu terima. Pokoknya ibu gak mau tahu. Si Hasna itu harus segera pergi dari keluarga kita. Kalau perlu, ibu sekalian. Astagfirullahaladzim ibu. Aduh, ya ampun. Bi! Kamu tuh gimana sih? Kok kamu gak kasih tahu saya kalau Lintang keluar rumah? Maaf Bu, Non Lintang larang Bibi ngasih tahu ke Ibu. Aduh, gimana sih? Udah sana. Ya Bu. Woi berhenti! Ibu ikut saya. Loh Pak, ini ada apa ya Pak? Ibu jangan pura-pura bego. Ibu kena raja pengemis. Ayo ikut, Bu. Pak, saya bukan pengemis Pak. Sudah, jangan banyak alasan. Ayo, Bu. Pak, tapi saya bukan pengemis Pak. Ayo, Bu. Saya kesini cari anak Ayo, Bu. saya. Astagfirullahaladzim. Jadi akad nikahnya batal gara-gara ada seorang ibu yang ngaku-ngaku ibu kandungnya Neng Lintang. Iya Mi. Umi, menurut Umi, apa yang harus Lintang lakukan Mi? Ya kalau menurut Umi Maneng, kalau dengan kehadiran ibu yang ngaku-ngaku ibu kandungnya Neng Lintang itu menyebabkan Neng Lintang gagal nikah, menurut Umi kurang bijak. Karena begini sayang, kehadiran seorang ibu itu tidak menjadi rukun dalam akad nikah. Arkanun nikahi khamsatun, rukun nikah itu cuma 5 nak. Yang pertama az-zauju harus ada nganten laki, kan udah ada tuh. Yang kedua az-zaujatu harus ada nganten perempuan, yaitu Neng sendiri. Yang ketiga harus ada wali, bapak ya kan. Yang keempat harus ada saksi. Yang kelima sigot ijab dan qabul. Cuma memang keberadaan seorang ibu itu memang sangat menentukan di dalam keberkahan akad nikahnya Neng Lintang. Tapi bukan menjadi penyebab batalnya nikahnya Neng Lintang. Ya insya Allah juga Umi doain. Mudah-mudahan masalahnya Neng Lintang juga cepat kelar. Amin. Amin. Makasih Umi. Iya sama-sama. Sebentar ya. Terima aja nak, terima. Iya, ya Umi. Sebentar ya Umi. Assalamualaikum Mas. Iya Mas. Iya bisa. Iya Mas. Waalaikumsalam. Umi, Aisyah, Fatimah, maaf ya kayaknya aku harus pamit dulu mau ketemu sama Mas Hendra. Oh, iya nggak apa-apa. Ayo. Nggak apa-apa kok. Ayo. Aisyah temenin Lintang ya. Fatimah di sini sama Pamit Umi ya. dulu ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Fatimah hati-hati ya. Jadi mama kamu tetap kekeh nggak mau merestuin hubungan kita sampai ada kejelasan soal ibu kandungku. Semua gara-gara wanita tua itu, Lim. Jangan-jangan dia tuh emang gila. Atau dia punya anak yang namanya sama dengan kamu. Nggak tahu Mas, aku bingung banget. Maaf, Mas Hendra, Lintang.
kalau Aisyah boleh kasih saran, lebih baik Mas Hendra sama Lintang jangan cepat-cepat memvonis ibu itu gila atau apa, atau ini atau itu. Bisa saja ibu itu memang ibu kandungnya Lintang. Iya, aku ngerti Syah, tapi ya gimana cara kita cari tahu? Ibu itu udah nggak tahu kemana, hilang. Gini, mendingan kamu tanya aja sama Bibi yang kerja di rumah kamu. Pasti Bibi kan lebih tahu tentang masa lalu di rumah kamu. Bener juga tuh, Lin. Coba kamu tanyain deh. Udah Bu, ngaku aja. Ibu datang ke sini mau jadi pengemis kan? Enggak, Pak. Saya itu enggak bohong. Saya datang ke sini mau nemuin pernikahannya anak saya. Kalau ibu nggak bohong, tunjukin di mana alamatnya. Sekarang juga saya akan antarkan ibu. Ibu lupa di mana alamatnya, Pak. Waktu itu saya... Udah Bu, nggak usah banyak alasan. Sudah, pokoknya malam ini ibu menginap di sini sampai kita pulangkan ibu. Maaf Bude, Firman belum berhasil menemukan perempuan tua itu, Bude. Ya ampun Firman, kamu itu nyarinya kemana sih, ha? Masa nyari perempuan gila itu aja nggak bisa ketemu? Gimana sih kamu? Ya Firman udah coba nyari-nyari, Bude. Udah tanya-tanya juga sama orang-orang, tapi nggak ada yang lihat perempuan tua itu, Bude. Bu, mungkin Bu Hasna sudah pulang kampung kali, Bu. Bisa diem nggak sih Pak? Hasna, jadi ibu tua itu namanya Hasna. Besok pagi kamu harus pergi dan cari lagi. Harus ketemu, Bude nggak mau tahu. Ya Bude, besok pagi Firman coba cari lagi. Ya Allah, apa benar ibu yang bernama Ibu Hasna itu adalah ibu kandungku? Kalau memang bukan ibu kandungku, kenapa dia maksa banget pengen datang ke pernikahanku? Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah. Aku tidak ingin mengambil putriku dari Niken. Aku hanya ingin ketemu anakku yang sudah aku cari puluhan tahun ya Allah. Aku hanya ingin ketemu. Ibu, Lintang, Ibu. Ibu kemana aja, Bu? maafin Ibu Lintang. Ibu selama ini juga cariin kamu kemana-mana, tapi gak pernah ketemu. Maafin Ibu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa ibu tua itu ada dalam mimpiku ya Allah? Apa dia benar-benar ibu kandungku? Aku mohon petunjukmu ya Allah. Bibi ikut ibu semenjak Mbak Lintang umur 10 tahun. Tapi rumahnya nggak di sini, Mbak. Jadi ibu sempat pindah rumah? Iya, Mbak. Apa perlu aku cari tahu dari alamat rumah ibu yang lama? Siapa tahu tetangga di alamat yang lama tahu masa lalu ibu kayak gimana.
Ibu naruh berkasnya di mana ya? Bi. Bi. Selamat. Ibu cuma sebentar. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mas. Lintang, Mas. kok kamu nggak nelpon aku dulu sih tadi? Ada apa, Lin? Enggak, aku mau minta kamu buat temenin aku, mau nggak? Aku udah dapat beberapa alamat rumah ibu yang dulu. Boleh. Iya deh, yuk. Mau kemana ini? Pokoknya Mama tetap nggak akan memberikan kamu izin, Hendra. Mama apa-apaan sih, Ma? Yang dilakuin Lintang itu untuk masa depan kita, Ma. Yang punya masalah itu Lintang, bukan kamu. Ngapain kamu repot-repot bantuin Lintang? Kan Lintang calon istri aku juga, Ma. Pokoknya Mama tetap nggak akan pernah memberikan kamu izin, Hendra. Lintang, sebaiknya kamu pergi. Iya udah, aku pamit dulu. Assalamualaikum, Tante. Salam. Masuk, Hendra. Sudah masuk, ayah. Lintang, apa kamu yakin dengan alamat rumah lama ibu kamu itu kamu bisa selesaiin masalah kamu? Nggak tahu, Syah. Ya bisa, aku bingung, aku mau cari info kemana lagi. Kalau seandainya memang betul ibu-ibu tua itu ibu kandung kamu, berarti pernikahan kamu sama Mas Hendra bisa dilangsungkan. Itu juga aku nggak tahu, Syah. Tapi aku minta kamu doain aku ya. Doain yang terbaik buat aku. Lintang, aku selalu doain kamu kok supaya kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan aku yakin Allah pasti memberikan jalan yang terbaik untuk kamu ya. Kamu juga harus kuat. Amin. Yaudah, aku berangkat ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf, saya mau tanya. Ibu tahu rumah Ibu Hasna yang dulu nggak? Maaf, Mbak, saya nggak tahu. Permisi ya. Iya. Bu, permisi Bu. Iya. Ibu ngerasa pernah kenal atau lihat ibu ini di mana gitu nggak? Kalau ini teh, Ibu kenal. Ini kan Ibu Niken ya? Iya, benar. Ibu ingat nggak dulu Ibu Niken waktu pindah ke sini udah punya anak atau belum? Oh, benar tuh, Neng. Anaknya tuh perempuan, seumuran sama Neng. Oke, tapi kira-kira Bu itu anak kandungnya atau anak adopsi atau anak saudaranya? Kalau itu mah Ibu kurang tahu. Karena waktu dia pindah kemari, dia udah bawa anak. Emang ayah naon, Neng? Oh, nggak apa-apa. Makasih ya. Iya deh, mari. Permisi ya. Surat apa ini? Kok bisa ada di sini sih? Loh. Tapi berkas-berkasnya semua masih utuh. Kenapa ini bisa di luar ya? Gimana sih? Pak? Pak? Bapak pernah buka laci ini dan bongkar berkas-berkasnya nggak?
Enggak, Bu. Emang kenapa? Ini tadi Ibu nemuin berkas ini loh, Pak. Ada di bawah tempat tidur kita. Ibu sendiri kali itu selupa. Ibu nggak pernah buka laci ini dan bongkar-bongkar berkas kita, Pak. Lagi pula kan yang ada di dalam laci itu cuma berkas-berkas lama. Kopinya surat pindahan kita. Ya ampun. Pak, ini pasti Lintang, Pak. Pasti Lintang yang udah bongkar laci kita. Dia mau tahu asal-usul kita, Pak. Ya ampun. Bu, Ibu jangan asal tuduh. Ibu bukan asal nuduh, Pak. Tapi Ibu yakin kalau Lintang pasti yang melakukan ini.